Rasa sakit itu bukan berasal dari bekas jahitan operasi di perutku yang masih basah. Bukan. Rasa sakit fisik ini, meskipun perih menyayat setiap kali aku mencoba menarik napas panjang, tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan apa yang kulihat dengan mata kepalaku sendiri siang itu. Rasa perih di perutku bisa diredakan dengan obat bius, tetapi rasa perih di hatiku, rasanya seperti disiram air keras, melepuh dan hancur tak bersisa. Namaku Sari. Usiaku baru menginjak 32 tahun, tapi hari ini aku merasa seperti wanita tua yang telah kehilangan seluruh semangat hidupnya. Aku baru saja siuman setelah operasi besar mendonorkan satu ginjal untuk adik perempuanku satu-satunya, Rina. Ya, Rina, adik kesayangan ibu. Putri kecil yang selalu dijaga seperti keramik mahal di rumah kami. Sementara aku hanyalah Sari, si sulung yang kuat, si sulung yang harus mengalah, si sulung yang bahunya diciptakan hanya untuk memikul beban keluarga. Siang itu, lorong rumah sakit terasa begitu dingin dan sepi. Bau obat-obatan menusuk hidungku. Tenggorokanku kering kerontang. Sudah 2 jam aku sadar di ruang pemulihan, tapi anehnya, tidak ada satu orang pun yang menemaniku. Di mana ibu? Di mana Mas Budi? Suamiku. Bukankah sebelum aku masuk ruang operasi, Mas Budi menggenggam tanganku erat dan berjanji akan menjadi orang pertama yang kulihat saat aku membuka mata? Mas Budi akan tunggu di sini, Dek. Kamu kuat ya? Demi Rina, demi keluarga kita, begitu katanya waktu itu. Tatapannya lembut, tatapan yang selalu membuatku merasa bahwa segala pengorbanan ini sepadan. Dengan sisa tenaga yang ada, aku memaksakan tubuhku untuk bangun. Perutku terasa seperti diiris sembilu saat aku mencoba duduk. Keringat dingin mengucur di dahiku. Aku menekan tombol pemanggil perawat, tapi sepertinya mereka sedang sibuk. Rasa haus ini menyiksa, tapi rasa penasaran dan ketakutan karena ditinggal sendirian jauh lebih menyiksa. Aku turun dari ranjang dengan gemetar. Menyeret tiang infus bersamaku, aku berjalan tertatih-tatih keluar kamar. Tujuanku satu, kamar rawat inap VVIP nomor 305. Tempat Rina dirawat. Aku ingin tahu apakah operasinya berhasil. Apakah ginjal kiriku kini sudah bekerja di tubuh adikku? Apakah dia sudah sadar? Sebagai seorang kakak, meskipun tubuhku sakit, kekhawatiran terhadap adik tetap nomor 1. Bodohnya aku. Sungguh bodoh. Langkahku terhenti di depan pintu kamar 305 yang sedikit terbuka. Suara tawa pelan terdengar dari dalam. Itu suara ibu, dan suara manja Rina. Syukurlah, pikirku. Rina sudah sadar. Dia baik-baik saja. Hatiku sedikit lega. Aku hendak mendorong pintu untuk masuk dan memberikan kejutan, tapi gerakan tanganku terhenti di udara saat mendengar suara berat seorang pria. Suara Mas Budi. Suamiku. Sakit enggak? Sayang. Sini Mas suapin buahnya pelan-pelan. Suara Mas Budi terdengar begitu lembut. Jauh lebih lembut daripada saat dia bicara padaku. Jantungku berdegup kencang. Bukan karena cinta, tapi karena firasat buruk yang tiba-tiba menyergap. Aku mengintip dari celah pintu. Pemandangan di dalam sana membuat darahku berhenti mengalir. Di atas ranjang pasien yang mewah, Rina bersandar manja dengan wajah yang sudah terlihat segar. Jauh lebih segar dariku. Di sebelahnya, duduk Mas Budi, suamiku. Tangan Mas Budi sedang menyuapkan potongan apel ke mulut Rina. Tapi bukan itu yang membuatku hancur. Tangan kiri Mas Budi. Tangan itu sedang menggenggam erat tangan Rina yang bebas infus, mengelus-elusnya dengan mesra, dan tatapan mereka. Tatapan itu bukanlah tatapan kakak ipar kepada adik ipar. Itu adalah tatapan penuh nafsu dan cinta yang menjijikkan. Di sofa, ibu duduk sambil menghitung uang di dalam amplop tebal, mungkin uang sumbangan kerabat atau uang sisa biaya operasi yang kubayar dengan tabunganku. Ibu melihat kemesraan mereka dan tersenyum. Tersenyum. Ibu kandungku sendiri merestui menantunya bermesraan dengan putri bungsunya. Sementara putri sulungnya sedang berjuang menahan sakit sendirian di kamar lain. Mas, nanti kalau Kak Sari datang gimana?
Tanya Rina dengan nada manja yang dibuat-buat, sambil mengunyah apel. Mas Budi tertawa kecil, lalu mengecup punggung tangan Rina. Tenang saja. Dia kan baru siuman, pasti masih teler kena obat bius. Lagi pula, dia itu bodoh dan penurut. Dia nggak bakal curiga. Yang penting sekarang kamu sehat dulu, ginjal barumu harus dijaga. Itu kan tiket kita buat hidup enak. Iya, Bu. Ibu menimpali dari sofa tanpa mengalihkan pandangan dari uang. Kamu tenang aja, Rina. Sari itu otaknya tumpul kalau soal perasaan. Dia taunya cuma kerja, dan berbakti sama ibu. Disuruh mati buat kamu pun dia mau. Lihat kan sekarang, ginjalnya sudah ada di badanmu. Sekarang kamu sehat, cantik lagi. Budi juga lebih cocok sama kamu. Sari itu sudah tua, wajahnya boros, kulitnya kasar kebanyakan kerja di pasar. Air mataku jatuh tanpa suara. Kakiku lemas, tak sanggup menopang tubuh. Aku merosot duduk di lantai dingin di balik pintu. Tiang infus bergemerincing pelan, tapi untungnya suara tawa mereka menenggelamkan suara itu. Jadi begini? Inikah balasan untuk 15 tahun aku membanting tulang? Inikah harga dari ginjal yang kuberikan? Pikiranku melayang mundur ke masa lalu, mencoba mencari di mana letak kesalahanku. Mencoba memahami mengapa takdir begitu kejam padaku. Aku lahir di sebuah keluarga sederhana di pinggiran kota. Ayah meninggal saat aku lulus SD, meninggalkan ibu yang tidak bekerja dan Rina yang masih balita. Sejak saat itu, aku, Sari, dipaksa dewasa sebelum waktunya. Demi membantu ibu, aku tidak melanjutkan sekolah ke SMP. Aku memilih membantu tetangga mencuci baju. Lalu saat remaja aku mulai berjualan nasi uduk di pasar subuh. Sementara Rina, adikmu harus sekolah tinggi. Sari, kata ibu selalu. Dia cantik, otaknya encer. Dia harapan keluarga kita buat angkat derajat. Kamu kan kakaknya, kamu harus ngalah. Rezeki itu dicari, tapi pendidikan adikmu nggak bisa ditunda. Aku menelan semua itu bulat-bulat. Aku bekerja siang malam, kulitku terbakar matahari, tanganku kasar penuh kapalan karena mengupas bawang dan mencuci piring. Semua uang hasil keringatku kuserahkan pada ibu. Untuk apa? Untuk beli baju bagus Rina. Untuk bayar uang kuliah Rina di universitas swasta mahal. Untuk perawatan kulit Rina supaya dia tetap bening. Aku bangga saat Rina lulus sarjana. Aku merasa tugasku berhasil. Tapi Rina tumbuh menjadi gadis yang manja, angkuh, dan tidak pernah puas. Dia malu mengakui aku sebagai kakaknya di depan teman-teman sosialitanya. Itu pembantu di rumah. Pernah ku dengar dia berbisik pada temannya saat aku mengantar rantang makanan ke kampusnya dengan pakaian lusuh. Hatiku sakit. Tapi aku diam. Ibu bilang, jangan bikin malu adikmu. Lalu Mas Budi datang. Dia adalah pemasok beras di pasar tempatku berjualan. Dia pria sederhana, awalnya. Dia rajin, sopan, dan sepertinya tulus menyukaiku. Kami menikah 5 tahun lalu. Aku pikir, akhirnya Tuhan mengirimkan malaikat untuk melindungiku. Ternyata aku salah. Aku menikahi serigala berbulu domba. Bencana itu datang 3 bulan lalu. Rina divonis gagal ginjal kronis akibat kebiasaannya minum obat pelangsing sembarangan dan gaya hidup tidak sehat. Ibu menangis meraung-raung di rumah sakit, seolah kiamat sudah tiba. Sari, kamu harus tolong adikmu. Ibu mengguncang bahuku kasar saat dokter bilang Rina butuh donor ginjal segera. Golongan darah kalian sama. Kamu sehat, badanmu kuat seperti kerbau. Adikmu itu lemah, Sari. Kalau dia tidak dapat ginjal, dia mati. Kamu mau jadi pembunuh adikmu sendiri? Awalnya aku ragu. Siapa yang tidak takut operasi besar? Siapa yang tidak takut hidup dengan 1 ginjal? Aku memandang Mas Budi, berharap dia membelaku. Berharap dia berkata, "Jangan Bu, kasihan Sari." Tapi apa yang Mas Budi katakan? Dia memegang tanganku dan berkata dengan wajah memelas, "Dek, tolonglah Rina.
Mas nggak tega lihat ibu nangis terus. Nanti Mas yang rawat kamu sampai sembuh. Kita berkorban sedikit demi kebahagiaan keluarga. Ya? Itu kan ibadah. Ternyata, semua itu skenario. Mereka sudah merencanakannya. Rina butuh ginjal. Dan aku adalah suku cadang gratis yang tersedia. Kembali ke masa kini, di balik pintu rumah sakit itu, aku mendengar percakapan mereka lagi. Mas, kapan kamu ceraikan Mbak Sari? Suara Rina terdengar manja menuntut. Sabar, sayang. Jawab Mas Budi. Tunggu dia sembuh dulu lukanya, biar nggak jadi omongan tetangga. Lagi pula, sertifikat rumah dan tanah warisan Bapak kan masih atas nama Sari. Mas harus bujuk dia dulu supaya balik nama ke ibu. Kalau sudah beres semua, baru Mas tendang dia. Kita bisa pindah ke kota, hidup tenang bertiga sama ibu. Iya, benar kata suamimu. Ibu menimpali. Jangan buru-buru. Peras dulu susunya sampai habis, baru buang ampasnya. Sari itu kalau digertak sedikit soal anak durhaka pasti langsung nurut. Dia kan takut kualat. Padahal kualat itu cuma dongeng buat nakut-nakutin dia biar mau kerja. Dada ini sesak. Rasanya oksigen di lorong rumah sakit ini habis disedot oleh keserakahan mereka. Rumah warisan Bapak. Itu satu-satunya peninggalan ayah untuk kami. Ibu sudah lama ingin menjualnya untuk modal gaya hidup Rina. Tapi aku pertahankan mati-matian karena itu rumah tempat kami bernaung. Ternyata, Mas Budi juga mengincarnya. Aku ingin mendobrak pintu. Aku ingin berteriak, memaki, menjambak rambut Rina, menampar wajah Mas Budi, dan mengguncang tubuh ibu. Aku ingin menuntut ginjalku kembali. Tapi, apa gunanya? Tubuhku lemah. Aku sendirian. Mereka bertiga. Jika aku ribut sekarang, mereka pasti akan memutarbalikkan fakta. Ibu pasti akan berteriak bahwa aku gila. Aku kakak yang jahat yang tidak ikhlas menolong adik. Mas Budi pasti akan berlagak jadi suami teraniaya. Di mata orang luar, mereka adalah keluarga harmonis dan aku hanyalah wanita pasar yang kasar. Tidak. Aku tidak boleh gegabah. Aku menghapus air mata dengan kasar. Rasa sakit di hatiku perlahan berubah menjadi sesuatu yang lain. Sesuatu yang panas, membara, dan gelap. Dendam. Peras susunya sampai habis. Lalu buang ampasnya? Batinku mengulang kata-kata ibu. Baiklah. Kalian pikir aku cuma sapi perah? Kalian pikir aku bodoh? Hari ini, Sari yang bodoh dan penurut itu sudah mati di meja operasi bersamaan dengan ginjal yang kuberikan. Sari yang sekarang akan mengajarkan kalian apa arti sesungguhnya dari kualat. Aku menarik napas panjang, menahan rasa nyeri di perut. Dengan perlahan, aku menyeret kakiku kembali ke kamarku. Aku harus pura-pura tidur. Aku harus pura-pura tidak tahu. Aku harus sembuh lebih cepat dari yang mereka duga. Sesampainya di kamar, aku berbaring lagi. Tak lama kemudian, pintu kamarku terbuka. Mas Budi masuk dengan wajah yang dipasang ekspresi khawatir. Aktingnya luar biasa. Pantas dapat piala citra. Loh, sayang? Sudah sadar? Dia buru-buru menghampiriku, mengelus kepalaku. Mas dari tadi di kamar mandi sebentar. Perut Mas sakit. Maaf ya ninggalin kamu sendiri. Kamu butuh apa? Minum? Aku menatap mata pria yang sudah 5 tahun tidur di sebelahnya ini. Dulu aku melihat cinta di sana. Sekarang aku hanya melihat bangkai busuk yang tertutup topeng. Haus, Mas, kataku. Suaraku parau, tapi datar. Mas Budi dengan sigap mengambilkan air minum, membantuku minum dengan sedotan. Pelan-pelan. Rina juga sudah sadar. Operasinya sukses. Alhamdulillah ya Dek. Pengorbananmu nggak sia-sia. Ibu seneng banget. Ibu mana? Tanyaku memancing. Ibu. Ibu lagi di mushola. Berdoa buat kesembuhan kalian berdua. Jawabnya tanpa berkedip. Bohong. Ibu sedang menghitung uang di kamar Rina. Mas. Aku menatapnya lekat-lekat. Rumah peninggalan Bapak.
Sertifikatnya ada di lemari kan? Mata Mas Budi berbinar sekilas. Meski dia berusaha menyembunyikannya. Ada kok, aman. Kenapa Dek? Kamu kepikiran? Enggak, jawabku pelan, memejamkan mata. Cuma mimpi Bapak tadi. Bapak bilang, hati-hati sama maling. Wajah Mas Budi sedikit menegang, tapi dia tertawa canggung. Ah, kamu ini. Efek obat bius kali. Jadi mimpi aneh-aneh. Udah istirahat lagi ya. Aku membalikan badan membelakanginya. Di balik selimut, tanganku mengepal erat hingga kuku menancap ke telapak tangan. Aku bersumpah, demi setiap tetes darah yang tumpah di meja operasi tadi, aku tidak akan membiarkan mereka mengambil 1 sen pun lagi dariku. Aku akan mengambil kembali semuanya. Harga diriku, rumahku, dan kebahagiaanku. Dan untuk ginjalku yang sudah ada di tubuh Rina, anggap saja itu utang nyawa yang harus dia bayar dengan penderitaan seumur hidupnya. Permainan baru saja dimulai. Mas Budi, Rina, Ibu, tunggulah tanggal mainnya. Seminggu kemudian, aku akhirnya diizinkan pulang ke rumah. Pulang. Kata itu dulu terdengar begitu hangat dan menenangkan. Rumah adalah tempat perlindungan. Tempat aku bisa merebahkan tubuh lelahku setelah seharian bekerja di pasar. Tapi hari ini, saat taksi online yang kupesan berhenti di depan pagar rumah bercat hijau pudar itu, rasanya aku sedang melangkah masuk ke dalam kandang singa. Mas Budi tidak menjemputku. Alasannya, dia harus mengantar Rina kontrol ke dokter. Ibu juga ikut. Jadi, aku pulang sendirian. Seorang wanita yang baru seminggu kehilangan 1 ginjalnya, menyeret tas pakaian sendirian, tertatih-tatih membuka gembok pagar rumahnya sendiri. Tetangga depan rumah, Bu Tejo, yang sedang menyapu halaman, menatapku dengan iba. Loh, Mbak Sari, kok pulang sendiri? Mas Budi mana? Ibunya mana? Tanya Bu Tejo sambil mendekat ke pagar. Aku memaksakan seulas senyum tipis. Senyum palsu pertamaku hari ini. Bu Tejo. Iya, Mas Budi lagi sibuk urus Rina. Kasihan Rina kan butuh perhatian lebih. Bu Tejo mendengus. Halah, butuh perhatian apa? Kemarin sore saya lihat Rina jalan-jalan sama suamimu ke mall naik mobil barunya Mas Budi. Kelihatannya segar bugar kok. Malah Mbak Sari yang kelihatan pucat kayak mayat hidup begini. Kata-kata Bu Tejo seperti petir di siang bolong. Mobil baru? Mas Budi beli mobil baru? Dari mana uangnya? Selama ini dia selalu bilang bisnis berasnya sedang sepi. Dia bahkan sering minta uang bensin padaku. Tiba-tiba, kepalaku berdenyut nyeri. Bukan hanya karena sakit fisik, tapi karena satu demi satu kebohongan mereka mulai terkelupas. Mungkin mobil sewaan, Bu. Mas Budi kan gak punya uang. Elaku, berusaha menutupi aib suamiku, meski hatiku berteriak ingin memaki. Aku masuk ke dalam rumah. Suasananya pengap dan berantakan. Cucian piring menumpuk di wastafel. Lantai berdebu. Sampah sisa makanan cepat saji berserakan di meja ruang tamu. Sejak aku masuk rumah sakit, sepertinya tidak ada yang menyentuh pekerjaan rumah tangga. Tentu saja. Ibu tidak pernah mau memegang sapu. Rina adalah putri raja, dan Mas Budi. Dia pikir pekerjaan rumah adalah kodrat wanita. Dengan napas tersengal, aku meletakkan tasku di kamar. Kamar yang dulu kutempati bersama Mas Budi kini terasa asing. Ada aroma parfum wanita yang bukan milikku di bantal. Parfum Rina, aroma mawar yang menyengat. Jantungku seperti diremas tangan tak kasat mata. Jadi, selama aku di rumah sakit berjuang antara hidup dan mati, mereka tidur di ranjangku, di rumahku. Sabar Sari. Sabar. Bisikku pada diri sendiri sambil mencengkeram dada. Jangan meledak sekarang. Belum waktunya. Sore harinya, mobil sedan hitam mengkilap berhenti di depan rumah. Itu bukan mobil sewaan. Itu mobil baru. Mas Budi keluar dari kursi pengemudi dengan kacamata hitam, lalu membukakan pintu untuk Rina. Rina turun dengan anggun, mengenakan gaun baru dan menenteng tas bermerek.
Ibu menyusul dari kursi belakang dengan wajah berseri-seri. Mereka tertawa-tawa bahagia, seperti keluarga kecil yang harmonis. Aku mengintip dari balik tirai jendela kamar dengan air mata menggenang. Lihatlah mereka. Mereka hidup dari ginjalku, dari uang tabunganku, dan sekarang, mungkin dari uang yang mereka curi dariku tanpa sadar. Assalamualaikum. Suara Mas Budi terdengar ceria saat membuka pintu. Aku segera menghapus air mata, mengatur napas, dan memasang wajah Sari yang bodoh. Aku keluar kamar dengan langkah pelan. Waalaikumsalam, jawabku lirih. Melihatku berdiri di sana, tawa mereka mendadak berhenti. Wajah Mas Budi berubah sedikit panik, tapi dengan cepat dia menutupinya dengan senyum manis yang menjijikkan itu. Loh, sayang. Masya Allah, kamu sudah pulang. Kok enggak bilang-bilang? Tahu gitu Mas jemput. Seru Mas Budi sambil menghampiriku, hendak memeluk. Aku mundur selangkah, pura-pura kesakitan memegang perut. Sakit Mas. Jangan ditekan. Mas Budi berhenti, tangannya menggantung di udara. Oh, iya. Maaf. Mas lupa. Kamu gimana? Sehat? Alhamdulillah. Jawabku singkat. Mataku melirik ke arah Rina yang berdiri angkuh di belakang Mas Budi. Rina kelihatan sehat sekali. Cantik. Rina mengibaskan rambutnya. Iya dong, Mbak. Ginjal Mbak Sari cocok banget di badan Rina. Rina berasa lahir kembali. Dokter bilang pemulihan Rina cepat banget. Makanya tadi Mas Budi ajak jalan-jalan sebentar biar nggak stres. Jalan-jalan naik mobil baru ya? Tanyaku polos. Suasana hening seketika. Ibu berdehem keras, memecah ketegangan. Itu mobil cicilan. Sari, sela ibu cepat. Budi ambil kredit buat operasional usaha berasnya. Sekalian biar bisa antar jemput Rina kontrol. Kasihan kan kalau adikmu harus naik motor kena debu. Nanti ginjal barunya infeksi. Alasan yang masuk akal bagi Sari yang dulu. Tapi bagi Sari yang sekarang, itu terdengar seperti lelucon. Kredit? Tanpa jaminan sertifikat atau slip gaji besar. Mana bisa Mas Budi ambil kredit mobil semewah itu? Kecuali dia punya uang tunai dalam jumlah besar. Sari, kamu jangan berdiri terus. Sana masak air. Ibu mau bikin kopi. Capek seharian keliling mall. Perintah ibu seenaknya. Lalu dia duduk di sofa dan menyalakan TV. Aku menatap ibu tak percaya. Aku baru pulang operasi. Bekas lukaku masih basah. Dan dia menyuruhku masak air. Bu, Sari masih sakit. Halah, masak air doang kok sakit. Potong Rina dengan nada mencibir. Mbak Sari jangan manja deh. Rina aja yang nerima donor udah bisa jalan-jalan. Masa yang ngasih donor malah lemes-lemesan. Olahraga dikit biar lukanya cepat kering. Mas Budi hanya diam, pura-pura sibuk dengan ponselnya. Tidak ada pembelaan. Tidak ada biar mas saja. Aku mengangguk pelan. Iya, Bu. Sari buatkan kopi. Aku berjalan tertatih ke dapur. Di depan kompor, air mataku menetes masuk ke dalam panci air. Bukan karena sedih disuruh-suruh, tapi karena sadar betapa tidak berharganya aku di mata mereka. Mereka benar-benar menganggapku budak. Budak yang onderdil tubuhnya pun bisa mereka ambil sesuka hati. Malam itu, dimulailah babak baru dalam neraka kehidupanku. Setelah makan malam yang terpaksa ku beli di warung karena aku tidak sanggup memasak, ibu memanggil kami semua duduk di ruang tengah. Wajah ibu serius, tapi matanya menyiratkan kelicikan. Sari, Budi, Rina, ada yang mau ibu bicarakan, buka ibu. Ini soal masa depan kita. Aku duduk di kursi kayu yang keras, sementara Rina dan ibu duduk di sofa empuk. Mas Budi duduk di sebelah Rina. Jarak mereka terlalu dekat untuk ukuran kakak dan adik ipar. Kenapa, Bu? Tanyaku. Gini Sari. Ibu menatapku tajam. Kamu kan tahu, biaya perawatan Rina ke depannya masih banyak. Obat-obatan anti penolakan ginjal itu mahal seumur hidup.
Usaha beras Budi juga lagi butuh modal tambahan biar bisa berkembang. Kalau usaha Budi maju, kita semua kan yang enak. Ibu berhenti sejenak, meminum kopinya, lalu melanjutkan. Ibu pikir, rumah ini kan besar. Terlalu besar buat kalian berdua. Lagi pula, lokasinya strategis. Ada orang yang minat beli dengan harga tinggi. Jantungku berhenti berdetak. Mereka mau menjual rumah ini? Maksud ibu, rumah ini mau dijual? Tanyaku dengan suara bergetar. Bukan dijual sembarangan. Sela Mas Budi cepat. Maksud ibu, sertifikatnya kita sekolahkan dulu di bank. Kita jaminkan buat dapat pinjaman modal besar. Nanti uangnya kita putar buat usaha. Sebagian buat deposito Rina berobat. Bunganya nanti Mas yang bayar dari keuntungan usaha. Aman kok? Iya Mbak. Tambah Rina. Mbak Sari kan sayang sama Rina. Mbak nggak mau kan ginjal yang udah Mbak kasih jadi sia-sia cuma gara-gara Rina nggak sanggup beli obat. Kalau Rina mati, pengorbanan Mbak juga percuma loh. Mereka menyerangku dari segala sisi. Manipulasi emosi, gaslighting, membawa-bawa nyawa dan pengorbanan. Aku menunduk, meremas ujung dasterku. Aku tahu persis rencana busuk mereka. Begitu sertifikat ini keluar dari tanganku, digadaikan ke bank, uangnya akan mereka nikmati. Lalu Mas Budi akan sengaja tidak bayar cicilan. Rumah ini akan disita bank. Aku akan diusir. Dan mereka? Mereka pasti sudah beli rumah baru atas nama ibu atau Rina dengan uang hasil gadai itu. Aku harus bermain pintar. Aku tidak boleh menolak mentah-mentah. Kalau aku menolak keras, mereka akan curiga atau bahkan nekat memaksaku dengan kekerasan. Aku mengangkat wajahku, memasang ekspresi bingung dan ketakutan. Tapi sertifikatnya nggak ada di sini Mas, kataku pelan. Wajah ibu, Rina, dan Mas Budi berubah tegang serempak. Apa maksudmu nggak ada? Bentak ibu. Bukannya kamu simpan di lemari baju? Iya. Dulu. Tapi sebelum operasi kemarin, Sari takut hilang kalau ada maling waktu rumah kosong. Jadi Sari titipkan ke Pak Des Slamet di kampung. Bohongku. Pak Des Slamet adalah kakak almarhum bapak yang paling disegani di keluarga besar. Dia tinggal di desa yang jauh, 5 jam perjalanan dari sini, dan yang paling penting, Pak Des Slamet benci sekali dengan ibu karena sifat ibu yang matre. Kenapa kamu titip ke Pak Des Slamet? Ibu setengah berteriak, mukanya merah padam. Kamu kan tahu Pak De itu nggak suka sama ibu. Ya habisnya Sari bingung Bu. Sari kan mau operasi, takut mati, kataku sambil mulai terisak pelan air mata buaya, teknik yang kupelajari dari Rina. Sari pikir kalau Sari mati, biar Pak De yang urus warisan bapak sesuai hukum agama. Biar adil buat ibu dan Rina juga. Mas Budi memijat pelipisnya. Tampak frustrasi. Rencana cepat mereka terhambat. Ya sudah, kata Mas Budi, berusaha menenangkan ibu. Besok atau lusa kita ke rumah Pak Des Slamet. Kita ambil sertifikatnya. Gak bisa, Mas. Potongku cepat. Pak De lagi pergi umroh. Kemarin anaknya bilang baru berangkat. Sebulan lagi baru pulang. Umroh. Rina menjerit histeris. Aduh, Mbak Sari ini bikin susah aja sih. Terus Rina obatnya gimana? Tas. Maksudnya biaya check-up bulan depan gimana? Hampir saja keceplosan. Rina mau bilang tas branded, bukan biaya check-up. Ya sabar dulu. Kataku dengan nada memelas. Sari kan gak tahu kalau kalian butuh sertifikat itu sekarang. Lagi pula, Mas Budi kan baru beli mobil. Pasti ada uang simpanan kan? Masa buat obat Rina nggak ada? Skakmat. Mas Budi terdiam. Gelagapan. Ana itu uang terakhir dek. Mas pikir sertifikatnya ada. Jadi Mas berani beli mobil buat operasional. Waduh, kacau ini. Malam itu berakhir dengan ibu yang membanting pintu kamar. Rina yang merengek-rengek minta dibelikan sesuatu yang aku tak dengar jelas. Dan Mas Budi yang duduk di teras menghisap rokok dengan wajah kusut.
Aku masuk ke kamar, mengunci pintu, dan akhirnya bisa tersenyum. Senyum dingin yang belum pernah kutunjukkan seumur hidupku. 1 bulan. Aku baru saja membeli waktu 1 bulan. Waktu yang cukup untuk menghancurkan mereka. Hari-hari berikutnya, aku menjalani peran ganda. Di depan mereka, aku adalah Sari yang lemah, sakit-sakitan, dan bodoh. Aku membiarkan mereka membentakku, menyuruhku ini itu. Tapi di belakang mereka, aku adalah mata-mata di rumahku sendiri. Aku mulai memperhatikan pola mereka. Mas Budi punya 2 ponsel. 1 ponsel resmi yang biasa dia letakkan sembarangan, dan 1 ponsel lagi yang selalu dia bawa ke kamar mandi atau disembunyikan di laci dashboard mobil barunya. Suatu siang, saat Mas Budi sedang mandi dan lupa mengunci pintu kamar, aku melihat ponsel keduanya tergeletak di atas tumpukan celana jeansnya. Layarnya menyala. Ada pesan masuk. Sayang, nanti malam jadikan? Si babu sudah tidur belum? Aku kangen. Nama pengirimnya, My Soulmate. Tanganku gemetar meraih ponsel itu. Untungnya tidak dikunci sandi kebiasaan ceroboh Mas Budi yang dia pikir aman karena Sari yang bodoh tidak mungkin berani menyentuh barang pribadinya. Aku membuka galeri foto. Dan di sanalah bukti-bukti itu terpampang nyata. Darahku mendidih sampai ke ubun-ubun. Ada foto mereka berdua liburan di Bali saat aku sedang sibuk jualan di Pasar Budi. Bilangnya sedang kulakan beras di luar kota. Ada foto hasil USG. Tanggalnya. Ya Tuhan, tanggalnya seminggu sebelum aku operasi donor ginjal. Rina hamil. Adikku hamil anak suamiku. Aku membekap mulutku sendiri agar tidak menjerit. Tubuhku merosot ke lantai. Jadi bayi itu ada di dalam perut Rina saat aku mendonorkan ginjalku? Mereka membiarkanku dibedah, diambil organ tubuhku, untuk menyelamatkan nyawa Rina yang sedang mengandung anak haram suamiku? Betapa iblisnya mereka. Ini bukan lagi soal perselingkuhan. Ini kriminal. Mereka merampok tubuhku, hidupku, dan mungkin nyawaku. Kalau aku mati di meja operasi kemarin, itu adalah skenario terbaik bagi mereka. Budi dapat rumah, Rina dapat ginjal dan suami, dan bayi itu lahir tanpa ada yang tahu siapa ayahnya sebenarnya. Astagfirullah. Air mataku tumpah, tapi kali ini bukan air mata kesedihan. Ini air mata kebencian murni. Cepat-cepat aku mengirimkan semua foto itu ke nomor WhatsAppku sendiri, lalu menghapus jejak pengiriman di ponsel Budi. Aku meletakkan ponsel itu kembali ke posisi semula tepat saat suara pintu kamar mandi terbuka. Mas Budi keluar dengan handuk melilit di pinggang. Dia melihatku sedang melipat baju di ranjang. "Loh Dek, ngapain kamu di situ?" Tanyanya curiga. "Ini Mas, beresin baju kotor. Bau keringat." Jawabku tenang tanpa menoleh. Jantungku berdegup kencang seperti genderang perang. Oh, Budi tampak lega. Dia mengambil ponselnya, mengecek sekilas, lalu tersenyum sendiri. Mungkin membaca balasan dari Rina yang tadi aku baca tapi tidak kubalas. "Dek, nanti malam Mas mau keluar sebentar ya? Ada pertemuan sama distributor beras," kata Budi sambil memakai baju. "Iya, Mas." "Hati-hati," jawabku lembut. Pertemuan distributor beras itu ternyata hanya berjarak 5 meter. Dia pergi ke kamar Rina. Malam itu, aku tidak tidur. Aku menunggu sampai jam 2 pagi. Rumah sunyi senyap. Aku mengendap-endap keluar kamar. Telingaku menangkap suara desahan dan bisikan dari kamar Rina. Pintu kamarnya tidak terkunci rapat. Aku mendekat, menyalakan fitur perekam suara di ponselku, dan menempelkannya ke celah pintu. "Mas, kapan kita nikah resmi?" Suara Rina terdengar manja. "Anak kita udah mau 3 bulan loh. Nanti kalau perutku membesar, tetangga curiga." "Sabar, sayang," suara Budi. "Tunggu si Sari mati pelan-pelan. Obat yang ibu kasih ke makanannya itu kan bekerjanya pelan tapi pasti. Ginjalnya cuma 1, kalau dikasih ramuan itu terus, lama-lama ginjal sisanya rusak juga. Nanti kalau dia mati sakit,
Orang mikirnya komplikasi pasca operasi. Kita bersih. Duniaku runtuh untuk kedua kalinya. Dan kali ini, puing-puingnya menghantamku dengan kesadaran yang mengerikan. Mereka bukan hanya ingin hartaku. Mereka ingin membunuhku. Ramuan yang ibu kasih. Pantas saja. Pantas saja setiap kali ibu memaksaku minum jamu kunyit asam buatannya setiap pagi, perutku terasa perih melilit. Aku pikir itu efek operasi. Ternyata, ibu kandungku sendiri meracuniku. Kakiku lemas, tapi aku memaksa diriku berdiri tegak. Aku mematikan rekaman. Ini bukti pamungkas. Bukti percobaan pembunuhan berencana. Aku kembali ke kamar dengan tubuh menggigil. Bukan karena dingin, tapi karena ketakutan yang bercampur dengan adrenalin. Aku tidak boleh makan atau minum apapun lagi di rumah ini. Aku harus keluar dari sini. Tapi kalau aku lari sekarang, mereka akan menang. Mereka akan tetap hidup bahagia dengan uang dan rumahku, sementara aku jadi janda miskin yang sakit-sakitan. Tidak. Aku tidak akan lari. Aku akan mengusir mereka. Aku akan membuat mereka membusuk di penjara. Keesokan paginya, aku bangun lebih awal. Aku membuang jamu buatan ibu ke pot bunga di belakang rumah saat tidak ada yang melihat. Aku perhatikan tanaman di pot itu sudah layu dan mati. Betapa bodohnya aku tidak sadar. Sari, nih minum jamunya. Biar segar, kata ibu sambil menyodorkan gelas kosong yang sudah kubersihkan. Udah diminum, Bu. Pahit banget hari ini. Kataku sambil tersenyum. Ya namanya obat kan pahit. Yang penting sehat, kata ibu sambil menyeringai. Siang harinya, saat ibu dan Rina sedang tidur siang, dan Budi pergi kerja, aku menyelinap keluar lewat pintu belakang. Aku tidak pergi ke pasar. Aku pergi ke kantor polisi. Tapi langkahku terhenti di depan gerbang polsek. Apa polisi akan percaya? Rekaman suara itu bisa disangkal. Foto perselingkuhan hanya masalah moral, bukan pidana berat kecuali aku lapor perzinahan itu pun prosesnya lama dan memalukan. Aku butuh sesuatu yang lebih kuat. Aku butuh saksi ahli. Atau, aku butuh sekutu. Tiba-tiba aku teringat seseorang. Pak Dokter Gunawan, dokter spesialis penyakit dalam yang mengoperasiku kemarin. Dia orangnya tegas, jujur, dan waktu itu sempat terlihat curiga melihat sikap keluargaku yang acuh tak acuh. Aku memutar arah, naik ojek menuju rumah sakit. Aku mendaftar sebagai pasien umum. Di ruang periksa, Dokter Gunawan kaget melihatku. Ibu Sari? Jadwal kontrol ibu masih minggu depan. Ada keluhan apa? Kenapa pucat sekali? Aku menatap dokter tua yang baik hati itu. Aku mengunci pintu ruangan periksa. Lalu, aku bersimpuh di kakinya, menangis sejadi-jadinya. Dokter, tolong saya. Mereka mau membunuh saya. Dokter Gunawan terperanjat. Dia membantuku berdiri. Ibu Sari, tenang. Siapa yang mau membunuh ibu? Ceritakan pelan-pelan. Aku menceritakan semuanya. Tentang perselingkuhan, tentang kehamilan Rina, dan tentang rekaman suara ramuan itu. Aku juga memperlihatkan foto-foto di ponselku. Wajah Dokter Gunawan memerah menahan marah. Dia mengepalkan tangannya di meja. Biadab, desisnya. Seumur hidup saya jadi dokter. Baru kali ini saya dengar ada keluarga sekejam ini pada pendonornya sendiri. Dokter Gunawan mengambil sampel darahku saat itu juga. Kita cek laboratorium sekarang. Kalau benar ada zat berbahaya di darah ibu, itu bukti visum yang tak terbantahkan. Saya akan bantu ibu. Saya punya kenalan pengacara hebat yang biasa menangani kasus KDRT. Kita tidak akan biarkan mereka lolos. Hari itu, aku pulang ke rumah dengan perasaan yang berbeda. Aku tidak lagi merasa sendirian. Di dalam tasku, ada kartu nama pengacara dan sebotol vitamin asli dari dokter untuk mengganti obat-obat yang mungkin sudah ditukar Budi. Saat aku membuka pintu rumah, ibu sedang duduk di ruang tamu dengan wajah garang. Di meja, ada surat dari bank. Sari, dari mana saja kamu?
Ini ada surat tagihan kartu kredit atas nama Budi tapi alamatnya ke sini. Tagihannya 50 juta. Uang apa ini? Ibu berteriak. Ternyata Budi memakai alamat rumah ini untuk kartu kredit rahasianya. Dan dia lupa membayar. Aku menatap ibu, lalu menatap Budi yang baru keluar dari kamar dengan wajah pucat melihat surat itu. Inilah celahnya. Waduh Bu, kataku dengan wajah polos yang dibuat-buat. Itu mungkin uang buat beli cincin berlian yang kemarin. Sari lihat struknya di saku celana Mas Budi. Sari pikir buat ibu. Ternyata bukan ya? Mata ibu membelalak, menoleh ke arah Budi. Cincin berlian? Buat siapa Budi? Kamu nggak pernah kasih ibu berlian. Budi panik. Enggak Bu, Sari salah lihat. Oh, mungkin buat Rina? Celetukku lagi, menyiram bensin ke dalam api. Dan sore itu, untuk pertama kalinya, aku duduk santai minum teh, buatanku sendiri, menonton pertengkaran mereka. Anjing-anjing mulai saling menggigit. Pagi itu, matahari bersinar terik, seolah ingin membakar semua kemunafikan yang ada di muka bumi ini. Aku duduk di ruang tamu, memegang sebuah map merah. Di depanku, ibu, Rina, dan Mas Budi menatap map itu seperti serigala kelaparan menatap sepotong daging segar. Ini sertifikatnya Sari? Tanya ibu, suaranya bergetar karena antusias. Matanya yang keriput berbinar-binar tamak. Aku mengangguk pelan, memasang wajah polos dan sedikit takut. Iya, Bu. Kemarin sore Pak De Slamet kirim lewat kurir kilat. Ternyata Pak De belum berangkat umroh, baru manasik. Jadi Sari minta tolong dikirim balik. Mas Budi langsung menyambar map itu dari tanganku. Dia membukanya kasar, memastikan isinya. Sertifikat hak milik, SHM, rumah peninggalan Bapak. Kertas hijau yang menjadi nyawa bagi mereka. Mas Budi mencium kertas itu. Alhamdulillah. Akhirnya. Seru Mas Budi. Dia menoleh ke Rina dan mengedipkan sebelah mata. Rina tersenyum lebar. Tangannya mengelus perutnya yang mulai sedikit membuncit hamil anak haram yang mereka pikir aku tidak tahu. Terus, gimana soal pinjaman bank itu, Mas? Tanyaku dengan nada ragu. Sari takut kalau berurusan sama bank. Nanti kalau nggak bisa bayar gimana? Kita diusir? Aduh, Mbak Sari ini mikirnya negatif terus. Rina menyela dengan nada ketus. Mas Budi kan pengusaha pintar. Ini namanya leverage, utang produktif. Uangnya diputar buat bisnis. Untungnya buat bayar cicilan. Kita malah tambah kaya. Mbak Sari tinggal duduk manis aja di rumah. Terima beres. Iya, Sari. Ibu menimpali. Suaranya dibuat selembut mungkin, meski terdengar palsu di telingaku. Kamu percaya sama suamimu. Dia imam keluarga. Kalau dia bilang aman, ya aman. Tugas istri itu nurut, biar rezekinya lancar. Jangan banyak tanya, Pamali. Aku menunduk, menyembunyikan senyum sinisku. Nurut biar rezeki lancar. Rezeki siapa? Rezeki pelakor dan suami penipu? Iya Bu. Sari nurut, jawabku lirih. Tapi Mas, Sari nggak ngerti urusan bank. Sari nggak mau bolak-balik ke kantor bank, malu. Baju Sari jelek. Sari nggak bisa ngomong sama orang bank yang berdasi. Mas Budi tampak berpikir sejenak. Terus maumu gimana Dek? Aku menarik napas panjang. Inilah saatnya. Gini aja Mas. Sari kasih Mas surat kuasa penuh. Jadi Mas Budi yang urus semuanya. Mas yang tanda tangan di bank. Mas yang terima uangnya. Mas yang atur semuanya. Sari tinggal tanda tangan di rumah aja. Menyerahkan semua wewenang ke Mas. Bisa kan? Hening sejenak. Aku bisa melihat otak Mas Budi bekerja cepat. Dia pasti berpikir ini adalah durian runtuh. Dengan surat kuasa penuh, dia bisa melakukan apa saja tanpa perlu menyeret-nyeret aku. Dia bisa menguasai aset itu sepenuhnya. Wah, ide bagus itu Dek. Mas Budi berseru, wajahnya cerah.
Kamu memang istri pengertian. Jadi kamu nggak perlu capek-capek antre di bank. Biar Mas yang pusing ngurus administrasinya. Tapi, Sari nggak tahu cara bikin surat kuasanya. Kataku memancing. Tenang. Mas Budi menepuk dadanya. Teman Mas ada yang notaris. Nanti sore Mas bawa berkas-berkasnya ke sini. Kita tanda tangan di rumah sambil makan enak. Oke? Oke, Mas, jawabku. Mereka bertiga saling pandang dengan senyum kemenangan. Mereka pikir aku bodoh. Mereka pikir aku baru saja menyerahkan leherku untuk disembelih. Padahal, akulah yang sedang mengasah pisau. Siang harinya, aku pamit ke pasar sebentar. Mau beli ayam, Bu. Nanti malam Sari masak enak buat syukuran, kataku. Padahal, aku pergi menemui Pak Haryo, pengacara senior kenalan Dokter Gunawan, di sebuah warung kopi tertutup di ujung jalan. Pak Haryo menyerahkan tumpukan dokumen yang sudah disiapkan dengan sangat rapi. Bu Sari, kata Pak Haryo dengan wajah serius. Ini dokumennya. Bentuknya persis seperti surat kuasa bank pada umumnya. Font hurufnya, kop suratnya, semua saya buat mirip. Tapi isinya adalah perjanjian pemisahan harta dan hibah mutlak. Pak Haryo membuka lembar demi lembar. Di halaman pertama, ini memang surat kuasa pengajuan kredit. Tapi lihat pasal kecil di bawah ini, tunjuk Pak Haryo. Ini merujuk ke lampiran di halaman 3 dan 4. Di halaman 3, ini adalah surat pernyataan bahwa saudara Budi mengakui segala utang yang timbul adalah tanggung jawab pribadinya. Tidak melibatkan harta bawaan istri. Dan di halaman 4, ini yang paling penting. Jantungku berdebar melihat halaman 4. Ini adalah surat persetujuan cerai dan pelepasan hak asuh. Jika ada anak, serta pengakuan bahwa Budi telah menerima uang muka sebesar nilai rumah ini, sehingga rumah ini sah menjadi milik Sari sepenuhnya tanpa bisa digugat gono gini. Bahasanya hukum sekali. Orang awam yang tidak teliti dan sedang bernafsu melihat uang pasti malas membacanya. Pak? Tanyaku ragu. Apa ini sah? Pak Haryo tersenyum tipis. Sah di mata hukum karena ada materai dan tanda tangan sadar. Kalau dia tidak baca sebelum tanda tangan, itu kelalaian dia. Lagi pula, kita punya rekaman ancaman pembunuhan dan bukti perselingkuhan itu sebagai senjata cadangan kalau dia mau menuntut balik. Dia akan berpikir 1000 kali untuk masuk penjara atau merelakan rumah itu. Aku menerima map itu dengan tangan gemetar. Ini bom waktuku. Satu lagi, Bu Sari, tambah Pak Haryo. Jangan makan atau minum apapun di rumah itu nanti malam. Dokter Gunawan bilang racun arsenik dosis rendah itu bisa fatal kalau terakumulasi. Malam ini, setelah tanda tangan, Ibu harus segera keluar dari sana. Mobil tim saya akan menunggu di ujung gang jam 8 malam. Baik, Pak. Terima kasih, ucapku. Malam itu, meja makan di rumah kami penuh dengan makanan. Bukan aku yang masak, ternyata ibu memesan tumpeng nasi kuning dari catering. Tumben sekali ibu mau keluar uang. Mungkin dia berpikir ini investasi terakhir sebelum memanen uang miliaran dari rumahku. Ayo duduk, ajak ibu ramah. Kita makan dulu sebelum tanda tangan, biar otaknya encer. Rina duduk di sebelah Mas Budi, mengenakan das terlonggar. Mas Budi menuangkan sirup merah ke gelasku. Minum dulu, Dek. Ini sirup kesukaanmu. Ibu tambah madu biar kamu cepat sehat, kata Mas Budi sambil menyodorkan gelas itu. Aku menatap cairan merah itu. Di dalamnya mungkin ada maut yang mengintai. Makasih, Mas, kataku. Aku mengangkat gelas itu, mendekatkannya ke bibir. Mata mereka bertiga tertuju padaku, menunggu aku menenggaknya. Detik-detik yang menegangkan. Tiba-tiba aku batuk keras. Uhuk. Tanganku tidak sengaja menyenggol gelas itu hingga jatuh dan pecah berkeping-keping di lantai. Cairan merah membasahi ubin putih. Ya Allah, Sari, kamu ini ceroboh banget sih. Bentak ibu refleks, wajah aslinya keluar. Sirup mahal itu. Maaf, Bu. Maaf.
Aku buru-buru berjongkok memunguti pecahan kaca, menyembunyikan senyum legaku. Tenggorokan Sari gatal tiba-tiba. Maaf ya Mas. Mas Budi menghela napas panjang, menahan kesal. Ya sudah, enggak apa-apa. Nanti bikin lagi. Sekarang kita tanda tangan dulu aja. Keburu malam. Temanku mau ambil berkasnya. Mas Budi mengeluarkan map yang dia bawa. Tapi aku lebih cepat. Ini Mas. Sari tadi juga sempat print contoh surat kuasa dari internet di warnet depan. Takut Mas lupa bawa. Coba Mas cek, sama nggak isinya? Kata petugas warnet ini format terbaru dari Bank Pusat. Kataku sambil menyodorkan tumpukan kertasku dokumen dari Pak Haryo. Mas Budi mengambilnya dengan malas. Dia hanya membaca judul besarnya. Surat kuasa pengurusan kredit dan jaminan aset. Ah, iya. Sama aja intinya, kata Mas Budi meremehkan. Dia bahkan tidak membaca isinya. Pikirannya sudah penuh dengan bayangan uang cair. Tapi Mas, ini tebal banget. Harus tanda tangan semua? Tanyaku pura-pura bodoh. Iyalah. Namanya juga urusan bank. Ribet. Sergah Rina tidak sabar. Udah tanda tangan aja sih Mbak. Mas Budi juga tanda tangan kok. Iya kan? Mas? Iya. Sini Mas tanda tangan duluan biar kamu percaya. Kata Mas Budi sombong. Dia mengambil pulpen. Lalu dengan cepat membubuhkan tanda tangan di atas materai pada setiap lembar yang kutunjuk. Halaman 1, halaman 2, halaman 3, surat pengakuan utang pribadi, dan halaman 4 surat cerai. Pelepasan hak. Dia menandatanganinya tanpa membaca satu kalimat pun. Dia pikir dia sedang menandatangani syarat administrasi bank. Padahal dia sedang menandatangani surat kematian pernikahannya dan kebangkrutannya sendiri. Nah, sekarang giliran kamu, Sari. Mas Budi menyodorkan map itu padaku. Tanganku gemetar. Kali ini bukan akting. Aku gemetar karena adrenalin. Aku menandatangani bagian pemberi kuasa. Selesai. Seru Mas Budi sambil menutup map itu dan memeluknya. Besok pagi Mas langsung ke bank. Lusa uangnya cair. Rina, kamu siap-siap belanja ya? Asik. Makasih Mas Budi sayang. Rina keceplosan memeluk Budi di depanku. Ibu buru-buru batuk. Rina, jaga sikap. Kakakmu ada di sini. Rina melepaskan pelukannya, tapi wajahnya tidak merasa bersalah. Sorry, Mbak. Saking senengnya, aku tersenyum. Nggak apa-apa, Rin. Aku juga seneng kok. Seneng banget, Bu, Mas, Rina, kataku sambil berdiri. Sari mau ke warung depan sebentar ya. Mau beli obat sakit kepala. Tadi batuk-batuk jadi pusing. Halah. Obat lagi, obat lagi. Sana buruan, jangan lama-lama. Usir ibu sambil menyendok nasi tumpeng. Oh iya, Mas, kataku sebelum melangkah keluar pintu. Map yang tadi. Sari bawa dulu ya fotokopinya buat arsip. Mas kan bawa yang asli. Ambil aja yang fotokopian di meja itu. Mas cuma butuh yang asli bermaterai ini, kata Budi tanpa curiga. Dia sibuk makan ayam goreng. Aku mengambil salinan dokumen itu yang sebenarnya adalah salinan sah yang juga sudah ditandatangani basah olehnya Pak Haryo, menyiapkannya rangkap 2 asli. Aku berjalan menuju pintu depan. Langkahku terasa ringan. Jantungku berdebar kencang. Sari, panggil ibu tiba-tiba. Langkahku terhenti. Apa mereka sadar? Apa mereka tahu? Aku menoleh perlahan. Ya, Bu. Ibu menatapku dengan mulut penuh nasi. Nanti pulangnya sekalian belikan rokok buat Budi. Rokoknya habis. Aku menatap wanita yang melahirkanku itu. Wanita yang menjual ginjalku. Wanita yang meracuniku. Wanita yang lebih menyayangi menantunya daripada anak kandungnya. Iya, Bu. Jawabku. Nanti Sari belikan. Di neraka. Tambahku dalam hati. Aku membuka pintu, melangkah keluar, dan menutupnya pelan-pelan. Begitu pagar rumah tertutup di belakangku, aku tidak berjalan ke warung.
Aku berlari. Aku berlari menembus malam, menyusuri gang sempit dengan air mata bercucuran. Bukan air mata sedih, tapi air mata pembebasan. Aku berlari sekuat tenaga, mengabaikan rasa nyeri di bekas operasi ginjalku. Rasa sakit ini adalah pengingat bahwa aku masih hidup, dan aku akan terus hidup untuk melihat kehancuran mereka. Di ujung gang, sebuah mobil kijang hitam sudah menunggu. Kaca jendelanya terbuka. Pak Haryo dan seorang asistennya ada di dalam. "Cepat, Bu Sari. Masuk," seru Pak Haryo. Aku melompat masuk ke dalam mobil. Pintu tertutup. Mobil melaju meninggalkan lingkungan perumahan itu. Meninggalkan rumah yang penuh racun dan ular berbisa. Aku menyandarkan punggungku di jok mobil. Napasku terengah-engah. "Aman, Bu?" tanya Pak Haryo. "Tanda tangannya?" tanya Pak Haryo lagi. Aku mengangkat map yang kupeluk erat di dada. "Lengkap, Pak." Di atas materai. Pak Haryo tersenyum lebar. "Bagus. Besok pagi-pagi sekali, tim saya akan mendaftarkan gugatan cerai dan balik nama sertifikat ini ke BPN, Badan Pertanahan Nasional, dengan dasar hibah yang sudah ditandatangani suami ibu. Karena ini akta di bawah tangan yang diakui notaris, proses blokirnya akan cepat. Begitu Budi ke bank besok siang, sertifikat itu sudah tidak laku. Bank akan menolaknya karena statusnya dalam sengketa atau sudah beralih hak. Aku menatap jalanan Jakarta yang gemerlap di luar jendela. Di rumah sana, mereka pasti sedang tertawa-tawa, makan tumpeng, merencanakan liburan mewah, dan membayangkan uang miliaran. Mereka tidak tahu bahwa rokok yang mereka pesan tidak akan pernah datang. Mereka tidak tahu bahwa Sari, si babu bodoh, sudah pergi selamanya. Besok adalah hari kiamat bagi mereka. Ponselku bergetar. Pesan masuk dari Mas Budi. "Dek, kok lama banget beli rokoknya? Sekalian belikan martabak ya, Rina lagi ngidam." Aku menatap layar ponsel itu. Rina ngidam. Anak haram itu. Aku mengetik balasan terakhir. Balasan yang akan menjadi salam perpisahan. "Mas, rokoknya habis. Martabaknya tutup. Dan oh ya, coba Mas baca lagi dokumen halaman 4 yang Mas tanda tangan tadi. Selamat menikmati hidup barumu dengan Rina dan Ibu. Jangan cari Sari lagi. Sari sudah mati bersama ginjal yang Sari berikan." Sent. Lalu aku mematikan ponselku, mencabut kartu SIM-nya, dan mematahkan kartu kecil itu menjadi 2 bagian. Aku membuangnya keluar jendela mobil. "Selamat tinggal, Mas Budi. Selamat tinggal, Ibu. Selamat tinggal, Rina," bisikku. "Nikmatilah malam terakhir kalian tidur nyenyak." Mobil melaju membelah malam, membawaku menuju hidup baru. Aku tidak punya ginjal yang utuh lagi. Tapi malam ini, aku merasa lebih utuh daripada sebelumnya. Matahari pagi menyinari Jakarta. Tapi bagi Budi, hari ini matahari terasa lebih terang dari biasanya. Ini adalah hari kemenangannya. Dengan kemeja terbaiknya dan rambut yang disisir rapi menggunakan pomade, Budi melangkah masuk ke bank besar di pusat kota. Di tangannya, ia mendekap map merah berisi sertifikat rumah dan surat kuasa yang sudah ditandatangani. Ia membayangkan uang 2 miliar rupiah cair hari ini. Ia membayangkan mobil sport, liburan ke Eropa bersama Rina, dan menendang Sari keluar rumah minggu depan. "Selamat pagi, Pak. Ada yang bisa dibantu?" Sapa customer service cantik dengan ramah. "Saya mau ajukan pinjaman dengan agunan sertifikat rumah. Semua berkas sudah lengkap. Saya mau cair cepat hari ini juga," kata Budi dengan nada sombong, meletakkan map itu di meja. Petugas bank memeriksa berkas-berkas itu. Awalnya wajahnya biasa saja, tapi saat ia memasukkan nomor sertifikat ke dalam sistem komputer, keningnya berkerut. Ia mengetik lagi, lalu wajahnya berubah serius. "Mohon tunggu sebentar ya, Pak. Saya panggilkan manajer saya," kata petugas itu, lalu buru-buru pergi ke ruang belakang. Budi tersenyum sinis. Pasti mereka kaget lihat aset sebagus itu.
Pasti mau kasih bunga spesial. 5 menit kemudian, seorang pria parubaya dengan jas rapi keluar bersama 2 orang petugas keamanan berseragam safari. "Bapak Budi Prakoso?" tanya manajer itu dingin. "Ya, saya." "Mana uangnya? Kapan cair?" "Maaf, Pak Budi. Kami tidak bisa memproses pengajuan Bapak. Sertifikat ini statusnya sudah diblokir dan sedang dalam proses balik nama di BPN pagi ini juga," kata manajer itu tegas. "Apa? Diblokir? Siapa yang blokir?" "Saya pemiliknya. Istri saya sudah kasih kuasa." Budi mulai emosi, menggebrak meja. Manajer itu membuka map, mengambil lembar surat kuasa yang dibawa Budi. "Bapak sudah baca dokumen yang Bapak bawa sendiri?" tanya manajer itu sambil menunjuk halaman 4. Di sini tertulis jelas, akta hibah mutlak dan pelepasan hak. Bapak telah menghibahkan seluruh hak atas rumah tersebut kepada Ibu Sari, dan menyatakan bahwa sertifikat ini tidak boleh dijaminkan tanpa kehadiran Ibu Sari secara fisik. Dokumen ini juga menyatakan Bapak setuju bercerai tanpa tuntutan harta gono gini. Dunia Budi berputar. Telinganya berdenging. "Hah? Hibah? Cerai? Enggak mungkin. Itu cuma surat kuasa bank." Budi menyambar kertas itu. Matanya membelalak membaca tulisan kecil di pasal-pasal yang semalam ia abaikan demi martabak dan rokok. Pihak kedua. Budi dengan sadar menyerahkan kepemilikan penuh kepada pihak pertama. "Sari, segala utang yang timbul oleh pihak kedua adalah tanggung jawab pribadi." "Sari!" Budi berteriak seperti orang gila di tengah lobi bank. "Dasar wanita ular. Dia menipuku. Ini palsu. Saya nggak baca ini semalam." "Pak, tolong tenang atau kami panggil polisi," kata satpam mendekat. "Panggil saja. Istri saya maling. Dia bawa kabur sertifikat asli." "Maaf Pak," potong manajer itu lagi. "Justru pengacara Ibu Sari baru saja menelepon kantor pusat kami. Beliau mengirimkan bukti digital bahwa Bapak menandatangani ini dengan sadar. Dan, ada satu hal lagi. Pengacara istri Bapak juga melampirkan surat blokir dari kepolisian." "Polisi? Kenapa polisi?" Budi mulai berkeringat dingin. Kakinya gemetar. "Karena Ibu Sari melaporkan Bapak atas dugaan percobaan pembunuhan berencana dengan racun arsenik. Bukti visum dan rekaman suara sudah ada di meja penyidik." Budi jatuh terduduk di lantai keramik yang dingin. Wajahnya pucat pasi seperti kertas. Orang-orang di bank menatapnya dengan jijik dan berbisik-bisik. Ponsel Budi berdering. "Itu telepon dari Rina." "Mas. Mas Budi. Gawat Mas." Suara Rina terdengar histeris di seberang sana. "Ada polisi datang ke rumah. Mereka bawa surat penangkapan buat Mas Budi dan Ibu. Katanya soal racun." "Mas di mana? Tolong Rina, Mas." Perut Rina sakit banget. "Ada darah." Budi tidak sempat menjawab. 2 orang polisi berseragam koklat masuk ke lobi bank, dipandu oleh satpam. "Saudara Budi Prakoso, Anda kami tangkap atas tuduhan KDRT, perzinahan, dan percobaan pembunuhan." Borgol besi yang dingin mengunci kedua tangan Budi. Tamat sudah. Mimpi indahnya berubah menjadi mimpi buruk di siang bolong. Sementara itu, di rumah kontrakan yang dulu mereka sebut istana, neraka sedang terjadi. Rina menjerit-jerit kesakitan di lantai ruang tamu. Darah segar mengalir di antara kakinya. Stres hebat dan guncangan emosi membuat kandungannya yang lemah mengalami keguguran. Tapi bukan hanya itu, tubuhnya yang baru saja menerima ginjal cangkokan bereaksi negatif. Stres memicu penolakan organ. Ginjal Sari di dalam tubuh Rina seolah mogok kerja, menolak melayani tubuh wanita jahat itu. "Sakit Bu. Sakit. Tolong Rina." Jerit Rina. Ibu bingung, panik, dan ketakutan. Polisi sedang menggeledah dapur, menyita sisa bubuk racun yang disembunyikan ibu di toples bumbu. "Ibu juga harus ikut kami ke kantor polisi," kata petugas tegas. "Saya nggak salah Pak. Itu ide Budi. Saya cuma disuruh." Ibu meraung-raung,
mencoba melepaskan diri, tapi polisi wanita menyeretnya tanpa ampun. "Anak saya pendarahan, Pak. Tolong anak saya!" teriak ibu. "Ambulans sedang menuju ke sini." "Tapi ibu tetap harus ikut," jawab polisi dingin. Rina dilarikan ke rumah sakit yang sama tempat dia dulu tertawa di atas penderitaan Sari. Tapi kali ini, tidak ada kamar VVIP. Tidak ada buah apel yang disuapkan. Tidak ada uang. Mas Budi ditahan. Rekeningnya dibekukan. Mobil barunya ditarik dealer karena ternyata uang mukanya pun hasil meminjam dari rentenir yang kini mulai memburu keluarga itu. Di ruang UGD, dokter menggelengkan kepala melihat kondisi Rina. "Janinnya tidak bisa diselamatkan," kata dokter. "Dan yang lebih parah, ginjal barunya mengalami penolakan akut. Dia harus cuci darah lagi seumur hidup. Dan karena kondisi tubuhnya sekarang sangat buruk, kemungkinan dia bertahan hidup tidak lama." Rina menangis sendirian di bangsal kelas 3 yang pengap, dikelilingi pasien-pasien lain. Dia meraba perutnya yang kosong. Dia meraba bekas operasi di pinggangnya yang kini terasa panas membara. "Mbak Sari," bisiknya lirih di tengah rasa sakit. "Mbak Sari, tolong Rina." Tapi tidak ada jawaban. Sari sudah pergi. Dan Sari tidak akan pernah kembali. 5 tahun kemudian, sebuah restoran mewah berdiri megah di kawasan elit Jakarta Selatan. Plang namanya tertulis dengan huruf emas yang elegan. "Dapur Sari, Authentic Indonesian Cuisine." Mobil-mobil mewah berjejer di parkiran. Di dalam restoran, para pejabat dan selebriti sedang menikmati hidangan. Di sudut ruangan, berdiri seorang wanita cantik dengan kebaya modern yang anggun. Wajahnya bersinar, kulitnya terawat, dan senyumnya memancarkan wibawa. Itu Sari. Dia bukan lagi Sari si penjual nasi uduk pasar. Dia kini adalah pemilik jaringan catering dan restoran terbesar di kota ini. Setelah kabur malam itu, Sari menjual rumah peninggalan bapak setelah proses hukum selesai dan Budi dipenjara. Uang hasil penjualan rumah itu dia gunakan untuk modal usaha dan berobat ke luar negeri untuk memulihkan kesehatannya dengan 1 ginjal. Tuhan Maha Adil. Usaha Sari meledak. Keikhlasannya dalam memasak membuat orang jatuh cinta pada makanannya. Hari ini, Sari sedang mengawasi persiapan acara amal. Tiba-tiba, manajernya mendekat. "Bu Sari, di pintu belakang ada pengemis tua yang maksa mau ketemu ibu. Katanya dia kenal ibu. Sudah diusir satpam tapi dia nangis terus." Sari mengernyitkan dahi. "Siapa?" "Ibu-ibu tua, Bu. Lusuh banget. Kakinya pincang." Entah kenapa, hati Sari bergetar. "Bawa dia ke ruangan saya lewat pintu samping." 5 menit kemudian, pintu ruangan kerja Sari terbuka. Seorang wanita tua dengan rambut putih berantakan dan baju kompang-camping masuk dengan ragu. Baunya apek. Tubuhnya kurus kering tinggal tulang. Sari mematung. Meski wajah itu sudah hancur dimakan usia dan penderitaan, Sari masih mengenalinya. "Ibu," desis Sari pelan. Wanita tua itu mendongak. Melihat Sari yang begitu cantik, bersih, dan sukses duduk di kursi direktur, wanita tua itu langsung menjatuhkan diri ke lantai, bersujud di kaki Sari. "Sari, anakku. Ampuni ibu, nak. Ampuni ibu." Tangisnya pecah. Suaranya parau menyayat hati. Sari tidak bergerak. Dia menatap ibunya dengan tatapan datar. Tidak ada lagi kebencian, tapi juga tidak ada lagi rasa sayang. Hatinya sudah mati untuk wanita ini. "Bangun, Bu," kata Sari dingin. "Ibu kelaparan." "Sari." Ibu tidur di kolong jembatan. Rumah disita rentenir. "Rina." "Rina sudah meninggal 2 tahun lalu." "Sari." "Dia meninggal dalam kesakitan. Dia panggil-panggil namamu." Ibu meratap, mencoba memegang ujung kain kebaya Sari dengan tangannya yang kotor. Sari menarik kakinya mundur. "Rina meninggal?" "Iya. Ginjalnya rusak. Kami nggak punya uang buat cuci darah. Budi masih di penjara, divonis 15 tahun. Ibu sendirian, nak." Ibu kualat.
Ibu kena azab. Tolong ibu. Sari. Ibu mau tinggal sama kamu. Ibu janji bakal jadi pembantu. Nyuci piring, ngepel, apa aja. Asal ibu bisa makan. Tolong. Sari menatap pemandangan menyedihkan di depannya. Dulu, wanita ini yang memaksanya memberikan ginjal. Dulu, wanita ini yang meracuninya. Sekarang, dia mengemis nyawa. Sari berjalan ke mejanya, mengambil dompet, dan mengeluarkan segepok uang ratusan ribu. Mungkin ada 5 juta rupiah di sana. Ambil ini, kata Sari sambil meletakkan uang itu di meja. Mata ibu berbinar. Dia pikir Sari sudah luluh. Terima kasih nak, terima kasih. Kapan ibu bisa pindah ke rumahmu? Sari menggeleng pelan. Tatapannya tajam menusuk jiwa. Uang ini bukan untuk mengajak ibu tinggal bersamaku. Uang ini adalah sedekah terakhirku untuk orang asing yang kelaparan. Ibu ternganga. Sari, aku ini ibumu. Ibuku sudah mati 5 tahun lalu, Bu. Potong Sari tegas. Ibuku mati saat dia menukar nyawa anaknya dengan uang. Ibuku mati saat dia merestui perselingkuhan menantunya. Wanita di depanku ini hanyalah orang asing. Sari. Teganya kamu. Tega? Sari tersenyum pahit. Ibu tanya soal tega? Di mana hati ibu saat saya kesakitan pasca operasi dan ibu suruh saya masak air? Di mana hati ibu saat ibu taruh racun di minuman saya? Pergilah Bu. Sebelum saya panggil polisi karena ibu melanggar perintah pengadilan untuk tidak mendekati saya. Sari menekan tombol interkom. Pak Satpam, tolong antar tamu ini keluar. Sari, jangan buang ibu. Sari. Ibu berteriak histeris saat 2 satpam menyeretnya keluar. Uang yang diberikan Sari berhamburan di lantai, tapi ibu tidak sempat memungutnya. Dia diusir keluar, kembali ke jalanan yang panas dan kejam, tempat yang pantas untuk keserakahannya. Sari berdiri di jendela, melihat ibunya diseret keluar gerbang restoran. Dia tidak menangis. Setetes pun tidak. Dia merasa lega. Beban masa lalu itu akhirnya benar-benar lepas. Pintu ruangan terbuka lagi. Seorang pria gagah dengan setelan jas masuk. Dia membawa buket bunga mawar putih. Itu Pak Haryo, pengacara yang dulu membantunya. Kini, Pak Haryo bukan lagi sekadar pengacara, tapi tunangan Sari. Pria yang tulus mencintainya, yang menghargai setiap inci dari dirinya. Sayang, kenapa? Kok tegang? Tanya Haryo lembut, memeluk pinggang Sari. Sari bersandar di dada bidang Haryo, merasakan detak jantung yang menenangkan. Nggak apa-apa Mas. Cuma baru saja membuang sampah masa lalu. Haryo tersenyum dan mencium kening Sari. Ya sudah, lupakan. Tamu-tamu sudah menunggu. Hari ini kan hari bahagiamu. Cabang ke-10 dapur Sari resmi dibuka. Sari mengangguk mantap. Dia merapikan kebayanya, mengangkat dagunya tinggi-tinggi. Dia memiliki 1 ginjal, tapi dia memiliki hati yang utuh, cinta yang tulus, dan hidup yang berkelimpahan. Budi membusuk di penjara. Rina membusuk di dalam tanah. Ibu membusuk di jalanan. Dan Sari? Sari bersinar terang di puncak kesuksesan. Tuhan tidak tidur. Karma itu nyata. Dan hari ini, vonis langit telah dijatuhkan dengan seadil-adilnya.